wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembahasan perbankan syariah. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Satria Iskandar dengan NPM 022724111045 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi dari kelas 3C. Pernah nggak sih teman-teman bertanya, kenapa sekarang OJK yang mengawasi bank bukan Bank Indonesia? Atau sebenarnya peran Bank Indonesia itu berubah jadi seperti apa setelah adanya OJK? Nah, perubahan ini bukan perubahan kecil. Ini adalah transformasi yang mengatur ulang cara Indonesia menjaga stabilitas rupiah, mengawasi perbankan, dan melindungi konsumen. Jadi, di part 5 ini saya akan menjelaskan dengan sederhana mulai dari bagaimana OJK lahir, bagaimana BI menyesuaikan perannya, sampai dampaknya ke sistem keuangan kita hari ini. Nah, kalau teman-teman penasaran bagaimana dua lembaga besar ini bekerja sama menjaga ekonomi tetap stabil, yuk kita mulai pembahasannya. Oke, sebelumnya saya masuk ke pembahasan inti tentang perubahan peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK. Saya ingin memberikan gambaran dulu supaya kita benar-benar paham konteksnya. Jadi, kalau kita lihat perkembangannya sektor keuangan Indonesia, sebenarnya ada satu perubahan besar yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat luas, yaitu perpindahan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi teman-teman, perubahan inilah yang jadi titik awal kenapa peran BI harus bertransformasi. Dulu, BI itu seperti pemain utama di hampir semua aspek keuangan. Dia yang mengatur kebijakan moneter, dia juga yang mengawasi bank, dan dia juga yang jaga sistem pembayaran. Tapi seiring waktu, sektor keuangan makin kompleks. Ada pasar modal, asuransi, fintech, pembiayaan, dan banyak lembaga lain yang membutuhkan pengawasan khusus. Disinilah muncul kebutuhan akan lembaga yang fokus mengawasi seluruh industri keuangan secara lebih profesional dan terintegrasi. Karena itu OJK dibentuk. Begitu OJK mulai menjalankan tugasnya, otomatis ada bagian-bagian pekerjaan BI yang harus dialihkan. BI nggak lagi terlibat sebagai pengawas mikro perbankan, karena fokusnya sekarang kembali ke tugas-tugas inti sebagai bank sentral, menjaga inflasi, menstabilkan nilai tukar, mengatur sistem pembayaran, dan mengamati risiko makro yang bisa mengganggu ekonomi. Sekarang saya masuk ke bagian sejarah ya teman-teman. Jadi Bank Indonesia supaya teman-teman punya gambaran bagaimana peran BI berkembang dari masa ke masa. Jadi Bank Indonesia atau BI berdiri pada tahun 1953, tapi sebenarnya sebelum BI berdiri, Indonesia sudah punya bank sentral yang namanya DJVS, Bank DJB. Peninggalan zaman kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah ingin punya bank sentral sendiri yang lebih sesuai dengan kepentingan negara dan perekonomian nasional. Akhirnya, DJVS Bank dinasionalisasi dan berubah menjadi Bank Indonesia. Dari awal berdiri, BI diberikan 3 tugas besar yang sampai sekarang masih dikenal sebagai 3 pilar utama bank sentral: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter seperti mengatur jumlah uang beredar dan menetapkan suku bunga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai, mengatur dan mengawasi perbankan, memastikan bank-bank beroperasi dengan aman dan sehat. Nah, jadi teman-teman, pada masa-masa awal tugas BI masih sangat berat karena Indonesia waktu sedang membangun sistem ekonomi dari nol. BI harus memastikan inflasi terkendali, rupiah stabil, dan sistem perbankan bisa mendukung pembangunan ekonomi. Jadi saat masuk ke era 1970-an sampai 90-an, perekonomian Indonesia mulai berkembang pesat. Perbankan tumbuh cepat, muncul bank swasta dan kredit semakin besar. Akibatnya, tugas pengawas perbankan menjadi semakin kompleks. Ditambah lagi pada tahun 1997 sampai 98,
Indonesia mengalami krisis moneter besar yang membuat banyak bank kolaps. Di masa kritis itu, kita belajar bahwa pengawasan dan stabilitas perbankan sangat penting untuk menjaga ekonomi tetap aman. Jadi, krisis itu menjadi titik refleksi besar dari situ pemerintah sadar bahwa sistem pengawasan dan peran BI perlu diperkuat dan diperbaharui. Setelah krisis, BI diberikan independensi melalui Undang-Undang BI tahun 1999. Artinya BI tidak boleh dipengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan moneter. Kebijakan BI harus murni berdasarkan kondisi ekonomi. Namun, seiring berkembangnya sektor keuangan modern seperti asuransi, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dan vintage, tugas BI sebagai pengawas perbankan makin berat karena sektor keuangan tidak hanya bank, pemerintah menilai perlu ada lembaga khusus yang fokus mengawasi lembaga keuangan secara menyeluruh. Dan disinilah nanti OJK muncul. Jadi sejarah BI itu sebenarnya perjalanannya panjang dari bank sentral yang mengerjakan banyak tugas sekaligus, lalu ke era baru di mana tugas-tugasnya dipisahkan agar lebih efektif. Dan salah satu perubahan paling besar dalam sejarah BI terjadi ketika pengawasan bank diserahkan pada OJK. Nah, jadi sebelum masuk lebih jauh tentang perubahan peran Bank Indonesia, kita perlu paham dulu kenapa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu dibentuk dan apa sebenarnya pengaruh hadirnya OJK terhadap sistem keuangan kita. Kalau dilihat dari kondisi sebelumnya, pengawasan sektor keuangan di Indonesia itu sebenarnya masih terpisah-pisah. Perbankan diawasi oleh Bank Indonesia, sementara pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan non-bank diawasi oleh lembaga yang lain. Nah, sistem pengawasan yang terpecah seperti itu membuat koordinasi jadi kurang efektif, terutama ketika muncul masalah besar yang butuh penanganan cepat dan terintegrasi. Itulah alasan utama kenapa OJK dibentuk, supaya pengawasan seluruh sektor jasa keuangan berada dalam satu lembaga yang khusus mengurus itu saja. Ya teman-teman, OJK menjadi lembaga yang mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, sehingga alur pengawasan jauh lebih jelas dan lebih fokus. OJK ini punya dua tujuan utama. Yang pertama adalah mengawasi industri keuangan secara menyeluruh dan terintegrasi. Jadi kalau ada masalah di satu lembaga, dampaknya ke lembaga lain bisa cepat diketahui. Yang kedua adalah melindungi konsumen. Banyak kasus yang terjadi sebelumnya, misalnya masyarakat dirugikan karena investasi bodong, transparansi produk yang buruk, atau perusahaan yang menawarkan layanan keuangan tanpa aturan yang jelas. Dengan adanya OJK, perlindungan terhadap konsumen menjadi lebih kuat. Jadi, setelah OJK mulai beroperasi, pengawasan perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh BI berpindah sebetulnya ke OJK. Dampaknya cukup besar. Bank Indonesia akhirnya bisa fokus pada tugas utama sebagai bank sentral, yaitu menjaga stabilitas moneter, mengatur inflasi, mengelola nilai tukar, dan memastikan sistem pembayaran berjalan lancar. Sementara OJK menangani pengawasan mikro seperti memeriksa kesehatan bank, menilai manajemen risiko, serta memastikan bank menerapkan aturan kehati-hatian. Jadi perubahan ini membawa banyak manfaat. Pengawasan sektor keuangan menjadi lebih mendalam, profesional, dan konsisten. OJK membuat standar pengawasan yang lebih rinci, mulai dari pelaporan bank, manajer risiko, hingga perlindungan konsumen. Hal ini membuat industri keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dampaknya terasa pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan karena mereka tahu ada pengawasan yang lebih kuat. Selain itu, karena seluruh pengawasan berada di satu lembaga, risiko-risiko antar sektor keuangan bisa lebih cepat terdeteksi. Misalnya kalau sebuah perusahaan pembiayaan terlihat masalah, OJK bisa langsung melihat potensi pengaruhnya terhadap bank yang bekerja sama dengan perusahaan itu. Hal seperti itu sering dilakukan ketika pengawas masih terpecah. Dengan hadirnya OJK, koordinasi pengawasan jadi lebih cepat.
perlindungan konsumen lebih kuat, dan BI bisa fokus menjaga stabilitas ekonomi secara makro. Jadi kehadiran OJK bukan sekedar pemindahan tugas, tetapi pembenahan besar dalam struktur pengawasan keuangan Indonesia. Jadi baik teman-teman, sekarang saya masuk ke bagian yang paling penting dari materi ini, yaitu peran Bank Indonesia setelah beroperasinya OJK. Bagaimana ini sebenarnya inti dari seluruh pembahasan, karena disinilah terlihat bagaimana BI bertransformasi dari lembaga yang dulunya mengawasi bank secara langsung menjadi lembaga yang fokus menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Jadi setelah pengawasan perbankan dialihkan ke OJK, BI tidak kehilangan peran, tapi justru memperkuat peran utamanya sebagai bank sentral. Biar jelas, saya akan menjelaskan satu persatu secara rinci. Oke, peran pertama dan paling strategis adalah mengendalikan inflasi. Kenapa inflasi penting? Karena inflasi yang tidak terkendali bisa membuat harga-harga kebutuhan naik, daya beli turun, dan ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat terganggu. Nah, setelah OJK mengambil alih pengawasan bank, BI bisa fokus penuh pada kebijakan moneter, termaksud menentukan tingkat suku bunga acuan, mengatur jumlah uang beredar, mengatur operasi pasar terbuka, menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. BI menggunakan pendekatan yang disebut inflation targeting, yaitu BI menentukan target inflasi tahunan, lalu membuat kebijakan untuk memastikan inflasi sesuai target itu. Dengan fokus ini, BI bisa lebih responsif terhadap kondisi ekonomi tanpa harus terganggu oleh urusan teknis pengawasan bank. Nah, terus teman-teman, masuk ke peran kedua, BI adalah menjaga stabilitas nilai tukar. Tidak harus membuat rupiah kuat, tapi stabil, artinya tidak bergejolak secara ekstrem. BI melakukan banyak cara seperti intervensi di pasar falas, menjaga cadangan devisa, memberikan sinyal kebijakan ke pasar, menetapkan suku bunga agar aliran modal seimbang. Jadi teman-teman, kalau nilai tukar tidak stabil, investor takut masuk, harga barang impor naik, dan inflasi bisa melonjak. Makanya peran ini sangat penting dan menjadi fokus utama BI. Jadi sekarang BI itu ibarat pemilik jalan raya bagi transaksi di Indonesia. Semua alat pembayaran, mulai dari tunai sampai digital, berada dalam pengaturan BI, termasuk KRIS, BI PARS, transfer antar bank, kartu debit, dan ATM uang elektronik, keamanan sistem pembayaran. Peran ini jadi semakin besar karena saat ini masyarakat pindah ke transaksi digital. BI memastikan sistem pembayaran yang aman, cepat, dan murah dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Ini bagian yang dulu sering dianggap kecil, tapi sekarang justru salah satu pilar utama stabilitas. Teman-teman, ini bagian yang dulu sering dianggap kecil, tapi sekarang justru salah satu pilar utama stabilitas. Nah teman-teman, ini bagian yang banyak orang belum familiar, kebijakan makro prudensial. Sederhananya, kalau OJK mengawasi bank secara individu, seperti mengecek laporan keuangan tiap bank, BI justru mengawasi kondisi keseluruhan sistem keuangan. Nah, jadi contohnya rasio loan to value atau LTV untuk kredit rumah, aturan giro wajib minimum, penilaian risiko sistemik, aturan agar bank punya cadangan modal lebih dalam kondisi ekonomi tertentu. Tujuannya adalah agar tidak terjadi krisis keuangan yang merambat ke seluruh ekonomi. Jadi BI fokus melihat gambar besar, bukan satu bank saja. Ya teman-teman, BI juga punya peran dalam pengelolaan uang rupiah, yaitu merencanakan penyentakan uang,
juga bertugas menjelaskan kebijakan itu ke masyarakat. Jadi ini penting banget karena ekspektasi masyarakat terhadap inflasi, suku bunga, dan nilai tukar bisa mempengaruhi ekonomi secara nyata. Contohnya yaitu konferensi pers saat BI menaikkan atau menurunkan suku bunga, edukasi tentang inflasi, program literasi keuangan, sosialisasi sistem pembayaran digital. Dengan komunikasi yang jelas, masyarakat, investor, dan pelaku usaha bisa lebih percaya pada arah kebijakan BI. Walaupun BI lembaga independen, BI tetap mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya, mendukung pemulihan ekonomi, mendukung investasi, memperluas inklusi keuangan, menciptakan ekosistem pembayaran digital. Tapi BI tetap independen dalam menetapkan kebijakan moneter. Kenapa? Supaya kebijakan suku bunga dan inflasi tidak dipengaruhi kepentingan politik. Sekarang BI tidak hanya menjaga stabilitas tapi juga mendorong inovasi. Contohnya itu seperti Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (KRIS) sebagai standar pembayaran nasional pengembangan rupiah digital atau CBDC. Modernisasi sistem clearing transaksi peran ini membuat BI semakin relevan di era ekonomi digital. Sekarang saya masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu peran baru Bank Indonesia setelah OJK mulai beroperasi. Disinilah kita bisa melihat perubahan BI yang cukup besar dari yang dulu yang mengawasi bank secara langsung menjadi lembaga yang lebih fokus menjaga stabilitas ekonomi pada level yang lebih luas. BI sekarang lebih diarahkan menjadi menjaga stabilitas, bukan pengawas bank, dan peran ini terbagi dalam beberapa fungsi utama yang saling mendukung. Yang pertama, mengendalikan inflasi atau fungsi moneter utama. Peran pertama dan paling penting adalah mengendalikan inflasi. Karena kalau inflasi tinggi, harga-harga naik, masyarakat kesulitan membeli kebutuhan dan ekonomi bisa terganggu. BI melakukan beberapa hal seperti menetapkan suku bunga acuan, mengatur jumlah uang beredar, memantau perkembangan harga-harga di pasar, menjaga agar pemerintah dan penawaran uang tetap seimbang. Tujuannya akhirnya adalah menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, atau peran kedua adalah menjaga agar nilai tukar rupiah tidak bergejolak. BI memantau transaksi valuta asing, dan kalau rupiah melemah terlalu cepat, BI bisa melakukan intervensi supaya nilai tukar kembali stabil. Ini penting untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilnya harga barang impor. Yang ketiga, mengatur dan menyusun kebijakan sistem pembayaran. BI juga bertanggung jawab atas seluruh sistem pembayaran di Indonesia, baik tunai maupun non tunai. Beberapa inovasi yang kita rasakan langsung adalah KRIS, BI Fast, pembayaran non tunai di transportasi, sistem clearing, dan transfer antar bank yang semakin cepat. Semua itu adalah bentuk bagaimana BI ingin sistem pembayaran di Indonesia itu aman, murah, dan efisien. Yang keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro. Inilah peran yang sangat sekarang jadi fokus besar BI. BI melihat risiko-risiko besar dalam perekonomian, misalnya ancaman krisis, gelembung aset, pelemahan nilai tukar, penurunan likuiditas, arus modal keluar masuk yang terlalu besar. Semua risiko itu dipantau BI dari sisi makro. Jadi BI ibaratnya memantau kondisi keseluruhan sistem keuangan, bukan kesehatan satu bank saja. Yang kelima, menyusun kebijakan
loan to value atau LTV untuk KPR menetapkan counter capital buffer, kebijakan uang muka kendaraan, pengaturan likuiditas bagi perbankan. Kebijakan-kebijakan ini memastikan bank tidak terlalu agresif atau terlalu berisiko. Yang keenam, menjaga kelancaran uang kertas atau uang tunai yang kita pakai sehari-hari, yang fisiknya bagus, layak edar, dan tidak mudah rusak. Itu juga tanggung jawab BI. BI memastikan distribusi uang sampai ke daerah-daerah, menukarkan uang lusuh, dan mendesain uang yang aman dari pemalsuan. Yang ketujuh, melakukan edukasi dan literasi keuangan. Selain itu, BI juga berperan aktif meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat lebih paham cara kerja ekonomi, bisa memilih produk keuangan dengan terhindar dari penipuan keuangan. Semakin melek terhadap transaksi digital, ini membantu meningkatkan inklusi keuangan nasional. Yang kedelapan, menjaga stabilitas perbankan secara tidak langsung. Memang sekarang OJK yang mengawasi bank secara langsung, tapi BI tetap mempunyai peran tidak langsung dalam menjaga perbankan. Misalnya, BI menetapkan kebijakan yang memengaruhi suku bunga bank. BI menjadi lender of last resort atau pemberi pinjaman saat bank mengalami krisis likuiditas. BI memantau risiko makro yang dapat berdampak ke seluruh bank. Jadi, meskipun tidak lagi memeriksa bank satu persatu, BI tetap berperan penting dalam menjaga keseimbangan keseluruhan sistem. Yang kesembilan, koordinasi kebijakan dengan OJK dan pemerintah. Karena BI fokus ke stabilitas ekonomi makro dan OJK fokus ke pengawasan mikro, keduanya wajib bekerja sama. Koordinasi ini dilakukan secara rutin agar kebijakan suku bunga tidak bertabrakan dengan kondisi bank. Pengawasan OJK sesuai dengan pergerakan moneter. Risiko sistemik bisa dicegah sejak awal. Selain dengan OJK, BI juga berkoordinasi dengan pemerintah dalam kebijakan fiskal dan perdagangan. Selanjutnya saya jelaskan tentang koordinasi antar Bank Indonesia dan OJK. Untuk bagian koordinasi antara BI dan OJK, sebenarnya intinya adalah kedua lembaga ini harus jalan bareng supaya sistem keuangan tetap stabil. Setelah perannya dipisah, BI fokus moneter, OJK fokus pengawasan. Koordinasi jadi semakin penting. Pertama, BI dan OJK saling bertukar informasi. BI memantau kondisi ekonomi secara makro seperti inflasi dan nilai tukar, sementara OJK memantau kesehatan bank dan lembaga keuangan. Jadi kalau ada gejala risiko, mereka bisa saling memberi warning. Yang kedua, kebijakan moneter. BI harus melaras dengan pengawasan OJK. Contohnya, kalau BI naikkan suku bunga, itu bisa memengaruhi kondisi bank. Karena itu BI akan koordinasi dengan OJK supaya dampaknya tetap aman untuk sektor perbankan. Yang ketiga, mereka juga punya forum resmi untuk berdiskusi dan mencegah krisis. Di forum ini mereka bahas kondisi terkini dan menentukan langkah bersama kalau ada potensi masalah di sistem keuangan. Jadi secara singkat, BI jaga stabilitas ekonomi, OJK jaga kesehatan lembaga keuangan, dan koordinasi keduanya bikin sistem keuangan Indonesia lebih aman. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana peran Bank Indonesia berubah setelah beroperasinya OJK. Dari yang awalnya mengawasi perbankan secara langsung, kini BI difokuskan pada hal-hal yang lebih makro seperti inflasi, nilai tukar, dan sistem pembayaran. Sedangkan OJK mengambil alih fungsi pengawasan agar lebih terarah dan melindungi konsumen. Dari sini kita bisa lihat bahwa stabilitas ekonomi itu bukan hasil kerja satu lembaga saja, tapi kolaborasi antara BI dan OJK yang masing-masing punya peran penting dengan pembagian tugas yang jelas. Sistem keuangan kita jadi lebih kuat, transparan,
pelajaran dan siap menghadapi tantangan ke depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga penjelasan saya membantu dan mudah dipahami. Sampai ketemu